Langsung aja kita mulai ya. Di langkah pertama kita siapkan telonan dan di sini aku ada bawang putih dan bawang merah. Untuk bawang putihnya aku menggunakan 2 siung dan bawang merahnya aku menggunakan 3 siung aja. Ini bawang putihnya langsung aja kita geprek dan kita potong halus. Untuk bawang merahnya sama, kita iris tipis aja ya. Dan ini bumbunya udah siap kita potong, langsung aja kita masak ya. Tapi sebelum kita masak ini kita siapkan makaroni. Di sini aku ada 150 gram makaroni. Langsung aja kita rebus di air mendidih teman-teman. Ini airnya udah mendidih, udah aku siapin dan kita masaknya menggunakan api besar aja. Dan langsung aja kita masukkan makaroninya. Masak atau rebus makaroninya tuh sampai dia benar-benar mengembang. Ini durasi masaknya kurang lebih 10 menit aja teman-teman. Setelah 10 menit dia pasti bakalan mengembang dan airnya bakalan susut seperti itu. Ini dia makaroninya udah lembut banget dan dia udah mengembang juga. Ini langsung aja kita matikan kompornya dan ini aku tiriskan langsung ya. Kita lanjut aja ke step selanjutnya. Di step selanjutnya kita siapkan wajan seperti ini dan langsung aja kita tambahkan margarin. Untuk margarinnya kita kasih secukupnya atau kurang lebih 2 sendok makan. Setelah margarinnya mencair seperti ini, langsung aja kita masukkan bawang. Ini dia, bawang yang udah kita iris tipis tadi kita masukin semuanya ya. Untuk bawangnya kita tumis sampai dia benar-benar wangi dulu. Setelah wangi kita bakalan tambahkan bahan selanjutnya. Dan ini udah wangi, langsung aja kita bakalan tambahin tepung terigu teman-teman. Untuk tepung terigunya di sini aku menggunakan 1 sendok makan seperti ini dan langsung aja aku masukin seperti ini ya. Ini kita aduk dulu sampai tepung terigunya tercampur merata. Lanjut kita tambahkan air ya. Untuk airnya di sini aku menggunakan susu. Susunya aku pakai 125 ml. Ini langsung aja aku masukin semuanya. Setelah itu langsung aja kita tambahkan 50 gram daging kebab ya. Untuk daging kebabnya di sini aku beli online teman-teman. Buat teman-teman yang nyari daging kebab yang sama seperti aku, langsung aja cek di deskripsi box karena daging kebab itu sangat berbeda dengan daging burger atau daging lainnya ya. Jadi jangan sampai salah pilih biar rasanya jauh lebih nikmat. Ini langsung aja kita aduk dan kita hancurkan juga daging kebabnya biar dia nanti jadi butiran kecil-kecil teman-teman. Ini kalau susah menggunakan sendok seperti ini, maksudnya sudip seperti ini, teman-teman bisa menggunakan sendok makan ya. Ini aku juga mau ganti ya. Dan ini dagingnya udah mulai hancur seperti ini dan udah mulai kental. Langsung aja kita masukkan makaroni yang udah kita tiriskan. Ini udah aku tiriskan ya teman-teman ya. Jangan dimasukin juga bekas airnya yang udah kita rebus. Setelah itu langsung aja kita aduk sampai semua bahan ini tercampur merata ya. Karena menurut aku ini terlalu kental teman-teman, jadi keset banget seperti itu. Jadi kita tambahkan air sedikit ya. Kita tambahkan aja seperti ini biar mudah diaduknya dan biar bumbunya juga meresap sampai ke makaroninya. Ini kita aduk lagi dan jangan lupa ditambahkan perasa ya. Untuk perasanya di sini aku cuman pakai 2 perasa, 3 deh ya. Di sini langsung aja aku tambahkan garam. Untuk garamnya di sini aku langsung aja tambahkan setengah sendok teh seperti ini. Dan juga aku ada kaldu teman-teman. Kaldunya aku pakai kaldu jamur dan aku pakai 1 sendok teh. Dan agar rasanya tuh balance atau seimbang, kita bakalan tambahkan gula pasir. Untuk gula pasirnya kurang lebih juga 1 sendok teh juga teman-teman. Ini seperti ini. Dan setelah itu langsung aja kita aduk sampai semua bahan ini tercampur merata ya.
Dan ini menurut aku sudah matang lengket ya. Ini tandanya udah matang. Langsung aja kita siap cetak ya. Sebelum itu kita siapkan dulu lemnya. Di sini langsung aja kita siapkan wadah dan aku juga tambahkan air sedikit sekali. Dan aku akan tambahkan kurang lebih 1 sendok makan tepung terigu aja. Ini langsung aja kita aduk dulu sampai dia benar-benar tercampur. Karena kita mau bikin lem, kita butuh teksturnya yang kental teman-teman. Nah, kita aduk terus ya. Dan ini udah, langsung aja kita sisihkan. Di sini aku ada telenan teman-teman. Dan ini makaroninya juga aku pindahkan ke dalam piring yang lain ya. Dan lanjut aja, di sini aku ada kulit lumpia. Untuk kulit lumpianya aku pakai yang dijual di pasaran aja teman-teman. Buat teman-teman yang nyari, ini belinya di pasar aja ya. Atau bisa cek di online juga banyak sih. Cuman jangan terlalu jauh karena biasanya kalau kulit lumpia ini kalau kita kirim terlalu jauh, biasanya di gampang kering dan nggak bisa dipakai lagi teman-teman. Jadi dipastikan jarak tempuhnya ke rumah teman-teman itu jangan terlalu jauh ya. Kalau misalnya teman-teman itu beli online teman-teman. Ini langsung aja kita pisahkan seperti ini dan dipastikan lagi jangan sampai double kulit lumpianya. Ini langsung aja kita cetak. Cara nyetaknya gampang banget. Kita ambil secukupnya makaroni beef seperti ini. Ini kasih banyak pun nggak masalah ya, karena makaroni juga terbilang atau hitungannya lumayan murah. Tapi kalau dihitung-hitung lagi harga jualnya masih lumayan tinggi teman-teman. Ini dijual dengan harga 3 ribuan sih, masih worth it banget ya menurut aku ya. Ini langsung aja kita lipat seperti ini. Cara ngelipatnya mirip banget cara ngelipat risol pada umumnya teman-teman. Jadi seperti ini aja. Kita tambahkan lem sedikit seperti ini pada bagian ujung seperti itu. Dan setelah itu langsung aja kita gulung ke depan seperti ini. Nah, sangat mudah sekali teman-teman cara ngegulungnya. Ini udah jadi, kita rapi-rapikan aja biar hasilnya jadi lebih cantik lagi. Ini udah, kita ulangin sekali lagi ya. Jadi caranya kita ambil 1 lembar kulit lumpia seperti ini dan kita langsung aja isi makaroninya. Kalau misalnya pecah, ini kan pecah ya teman-teman ya kulit lumpianya, kita taruh di pada bagian dalam ya, jadi nggak masalah. Setelah cukup kita ngisi makaroninya, langsung aja kita lipat teman-teman. Kita lipat ke atas seperti ini dan kita lipat sisi kanan dan sisi kirinya. Setelah itu langsung aja kita tambahkan lem dulu biar nanti gampang ngelemnya. Nah seperti ini aja. Lalu kita gulung ke depan. Nah caranya seperti ini teman-teman. Jadi kan, jadi lakukan sampai makaroni beefnya habis ya. Dan untuk cara memasaknya di sini langsung aja aku siapkan teflon ya. Dan setelah itu langsung aja kita tambahkan minyak goreng secukupnya, jangan terlalu banyak, secukupnya aja. Setelah panas langsung aja kita masukkan, ini dia. Ini risol beef macaroni teman-teman. Langsung aja kita masukkan semuanya aja. Ini kemungkinan muatnya tuh 3-4 potong aja teman-teman, karena ini jumbo sekali. Ini ukuran teflon aku kalau nggak salah 20 sentian ya teman-teman ya. Nah ini dapatnya cuma 4 buah seperti ini, terlihat jumbo sekali ya. Ini kita goreng seperti biasa sampai tingkat crispy yang kita inginkan ya. Ini benar-benar crispy aja kita gorengnya. Dan jangan lupa ketinggalan ya teman-teman ya. Ini kita gorengnya menggunakan api sedang. Dan jangan lupa sambil dibolak-balik biar matangnya merata. Dan ini menurut aku udah mulai matang. Langsung aja kita angkat dan kita tiriskan. Dan ini dia hasilnya setelah aku goreng semuanya. 150 gram makaroni dan 50 gram beef, hasilnya jadi sebanyak ini. Buat teman-teman yang mau jualan langsung aja, hitungannya aku taruh di deskripsi box. Aku bakalan tulis lengkap di sana. Ini tanpa berlama-lama langsung aja aku makan. Dan ini teman-teman, ini enak banget saat dimakan lagi panas seperti ini ya. Apalagi ditambahkan saus dan mayones seperti ini. Ini langsung aja aku cobain. Bismillahirrahmanirrahim. Dan ini risolnya masih panas banget teman-teman, dan ini enak banget. Yang penasaran langsung aja cobain di rumah karena bener-bener wow. Mungkin karena ada susunya kali ya, makanya jadi lebih enak banget.
Yang suka dengan makaroni dan juga suka kebab langsung aja cobain di rumah karena dijamin teman-teman bakalan suka juga. Cukup sekian video kali ini. See you ya di next video. Thank you, thank you, thank you.